Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Mutia Salsabila, angkatan 2023, jurusan Agribisnis dengan NIM 2052311018 dari Universitas Bangka Belitung. Di sini, selaku saya membuat video ini, saya mau memberikan kalian ilmu bagi yang menonton, yakni bagaimana menggunakan sistem program HTML. Sebelum masuk ke topiknya, pasti teman-teman asing dengan kata HTML, tapi bagi yang memang anaknya IT, pasti sudah kenal apa itu HTML dan lebih jago dari saya. Oke, di sini tidak berlama-lama, kita lanjut ke materinya. HTML kepanjangannya yaitu Hypertext Markup Language, yang artinya yaitu program yang digunakan untuk membuat halaman website. Oke, selanjutnya kita langsung aja mempraktekkannya. Sebelum masuk ke progresnya, pertama kita membutuhkan bahan apa saja yang diperlukan. Yang pertama, kita membutuhkan Google Chrome. Terus yang kedua, kita membutuhkan folder. Dan yang terakhir, kita membutuhkan aplikasi editor, yang dimana aplikasi editor ini bisa kita ambil di Google dan kita download. Yang di sini saya menggunakan aplikasi editornya itu bernama Visual Studio Code. Selanjutnya, kita akan menjalankan program HTML-nya. Pertama, kita akan membuat foldernya dulu. Yang mana foldernya ini saya buat di desktop agar mudah diakses. Caranya yaitu klik kanan pada laptop, kemudian klik new, dan kemudian klik folder. Nah, di sini bisa kita ganti namanya, misalnya belajar HTML. Nah, terus kita enter. Kemudian saya pindahkan ke sini. Setelah kita sudah membuat foldernya, kemudian kita menggerakkan aplikasi HTML-nya, yang dimana aplikasi editor saya ini menggunakan Visual Studio Code. Nah, kita klik, kemudian kita klik open. Kita perbesar. Nah, beginilah tampak dari dalamnya aplikasi editor HTML-nya. Nah, sekarang saya akan mau memanggil folder yang barusan saya buat gitu. Nah, caranya itu klik file, kemudian klik open folder. Nah, di sini sudah ada beberapa folder HTML saya. Nah, tadi yang barusan saya buat itu yang ini. Jadi saya klik yang ini, kemudian saya klik slash folder. Nah, beginilah tampilannya. Nah, kemudian saya mau memanggil kode-kode dari HTML tersebut. Bagaimana? Jadi mau memanggil kode-kode itu, saya harus membuat new file terlebih dahulu. Jadi saya klik ini. Nah, di sini saya buat nama jenis file yang harus saya buat gitu. Nah, saya mau membuat pertemuan. HTML. Nah, jangan lupa ya, di akhirnya itu harus ada HTML-nya. Terus kita klik enter. Oke. Nah, kemudian ini sudah bisa untuk membuat kode-kode dari HTML. Tapi ini kan layarnya ini masih nggak luas gitu kan. Jadi caranya untuk meluas ini sampai ke sini itu kita harus ke setbar, dan di setbar itu bisa menyembunyikan dia ini. Nah, caranya itu kita klik ini aja. Nah, udah luas kan? Nah, kemudian saya mau menggerakkan program HTML-nya. Jadi saya tulis HTML 5. Saya klik enter. Nah, sudah ada kode-kode dasar dari HTML. Inilah kode-kode dasar dari HTML. Nah, ini
selanjutnya kita simpan. Cara menyimpannya itu kita ke menu file, kemudian kita klik save. Nah, ini program HTML yang kode-kode ini sudah tersimpan. Kemudian kita harus membuka file ini. Terus kita mau mencari folder yang barusan kita buat. Nah, yang ini. Nah, di sini sudah ada tampak dari Google Chrome kita yang dari HTML ini. Kemudian kita buka. Nah, beginilah tampilannya dari program HTML yang barusan saya buat. Kemudian saya kembali lagi ke program HTML-nya. Nah, di bagian title nih atau judul ini saya mau menggantinya gitu, mau ganti. Misalnya saya mau ganti agribisnis aja. Agribisnis. Nah, kita jangan lupa kita simpan. Kalau tidak kita simpan, ia tidak bakal terbaca di Google Chrome kita ini, tidak bakal terjadi perubahan. Jadi kita simpan dulu di menu file, kemudian kita save, atau kita klik pada keyboard kita yaitu Ctrl S. Jadi kita klik. Nah, ini sudah tersimpan. Nah, coba kita kembali lagi ke halaman website ini. Nah, ini kan belum terjadi apa-apa nih. Nah, kita harus refresh dulu. Nah, ini refresh, kita refresh. Nah, di sini ada yang terjadi perubahan, yaitu di bagian sini, bagian judul ini. Yang tadinya masih dokumen, sekarang sudah berganti menjadi agribisnis. Kemudian bagian ini kan masih kosong gitu nih, masih kosong nih, kertas-kertas yang dalam ini masih kosong, masih putih kayak kosong-kosong melompong gitu. Nah, di sini saya mau menambahkan kalimat agar enak dilihat, enak dipandang, karena di sini kan masih kosong-kosong gitu kan. Nah, jadi saya kembali lagi ke program HTML-nya. Nah, kita pergi ke bagian body ini atau isi. Nah, di sini kita bisa menulis teks yang mau saya tuliskan. Misalnya saya mau mengetik agribisnis, yaitu jurusan berkumpulnya calon pengusaha. Nah, misalkan ini nih. Nah, ini nih belum tersimpan. Kenapa? Karena ada angka 1 di sini. Nah, maksud dari angka 1 ini itu menandakan bahwa program yang barusan kita atau saya ubah di sini berarti ini belum tersimpan. Dia ini. Jadi misalkan saya simpan nih. Nah, saya simpan, ini save. Nah, hilangkan angka 1 di sini. Nah, berarti program ini yang sudah ditambah atau sudah diganti itu berarti sudah tersimpan. Jadi angka 1 ini sebagai pengingat kita bahwa program yang baru kita ubah-ubah yang ada di sini belum tersimpan kalau masih ada angka 1. Tapi kalau tidak ada lagi angka 1 berarti program tersebut sudah tersimpan. Nah, kemudian saya mau ke website Google Chrome saya kembali. Saya refresh apakah terjadi kalimat di sini atau terjadi sesuatu di sini gitu. Jadi saya refresh. Nah, ternyata terjadi penambahan kalimat di halaman website saya. Nah, kemudian kan kita nggak mungkin kan harus membuat kalimat panjang-panjang, tapi kita kan harus membuat paragraf baru gitu. Nah, paragraf baru itu kita harus menggunakan kode yang baru dari HTML. Nah, kodenya itu
BR. Nah, ini kodenya. Misalkan saya mau menulis pertanian Universitas Bangka Belitung. Nah, aku mau titik. Nah, kita simpan dulu. Saya klik di keyboard saja ya, Ctrl S. Nah, sudah tersimpan. Kembali lagi ke sini. Kita refresh ulang. Nah, terjadi paragraf baru di sini nih. Terjadinya paragraf baru. Nah, misalkan saya mau paragrafnya itu banyak gitu. Nih, jadi kita harus menulis BR-nya itu seperti ini, terus kita enter lagi BR. Nah, lanjut lagi BR gitu. Nah, di sini saya mau menulis misalnya agribisnis. Di sini gelarnya S1 dan sudah banyak alumninya yang mendirikan usaha sendiri. Pada bidang pertanian. Nah, saya mau titik. Nah, kemudian kita simpan. Saya Ctrl S. Nah, udah tersimpan. Nah, saya kembali lagi ke halaman ini. Terus saya refresh ulang, apakah terjadi gitu. Nah, saya refresh. Dan ternyata terjadi di paragraf barunya ini nih langkah gitu. Nah, di sini saya mau membuat tulisan yang hurufnya itu besar dan tebal. Nah, itu menggunakan kode yang baru lagi. Kita kembali lagi ke program HTML-nya. Misalkan saya mau di sini. Nah, kode yang barunya itu H1. Misalkan saya mau menulis pertanian. Nah, kita simpan Ctrl S. Kemudian kembali lagi ke Google Chrome. Nah, kemudian saya refresh ulang. Nah, terjadi perubahan di sini. Nih, tulisannya besar dan tulisannya ini juga tebal gitu. Nah, kemudian saya mau menambahkan gambar-gambar atau halaman website yang punya orang gitu. Saya mau menambahkan gitu. Nah, itu ada kode-kode yang baru lagi gitu. Nah, caranya itu kita kembali lagi ke program HTML. Nah, caranya saya mau membuat file baru gitu. Nah, kita klik ini, kemudian kita klik ini, new file. Nah, di sini saya mau menuliskan pertemuan 2. Jangan lupa ditulis HTML. Kita enter. Nah, sekarang kita menuliskan kembali HTML 5 untuk memanggil kode dasar dari HTML. Nah, kita enter kan. Nah, ini sudah ada. Nah, ini kita jangan lupa kita simpan. Kita simpan dulu ke menu ini, kemudian kita simpan. Nah, ini kan sudah tersimpan. Nah, kita kembali lagi ke folder kita tadi. Nah, ini dia sudah ada nih pertemuan kita yang kedua sudah ada. Nah, kita klik untuk masuk ke halaman tersebut. Nah, ini
Ini tempat kita yang bagian baru lagi. Nah, di sini kan masih dokumen. Saya mau menggantinya. Saya mau menggantinya itu pertanian. Saya mau menggantikan pertanian. Nah, saya simpan dulu, Ctrl S. Nah, kemudian saya mau mengisi kalimat yang ada di halaman website ini. Terus saya mau mengisi foto. Kemudian saya mau mengisi link yang ada di bawah foto tersebut. Jadi di bagian sini saya menuliskan H1. Nah, misalkan agribisnis. Nah, di bawahnya lagi saya mau menuliskan H1 calon pengusaha sukses. Nah, kemudian kita membuat kode baru. Nah, kita tulis P. Di sini kita bisa menuliskan kalimat, misalkan jurusan agribisnis, yakni calon pengusaha sukses di eranya 4.0. Nah, jangan lupa kita simpan. Kalau tidak kita simpan, di bagian web ini tidak bakal terjadi apapun. Nah, kita Ctrl S saja untuk menyimpannya. Nah, kemudian kita kembali lagi ke website Google Chrome kita. Nah, kemudian kita refresh ulang. Kita refresh. Nah, terjadi sesuatu kan di sini. Ini. Kemudian saya mau menambahkan foto ke dalam website yang saya buat ini. Caranya kita kembali lagi ke program HTML ini. Kemudian kita tuliskan ini main. Nah, kita tutupkan. Oke. Main gitu kan. Nah, ini di bawahnya aja. Kita tuliskan ini main. Nah, kemudian kita enter. Nah, di sini kita menggunakan kode baru lagi. Nah, kodenya itu ini. Kita buka siku dulu, kemudian kita tuliskan img, kemudian kita tuliskan src. Nah, kemudian kita tulis sama dengan. Sini kita tulis. Nah, untuk pada bagian ini kita harus menambahkan link foto gitu. Nah, link fotonya itu link foto tersebut harus kita masukkan ke dalam folder program HTML kita. Kalau tidak kita masukkan ke dalam tersebut, program HTML kita ini tidak bisa terbaca dan tidak bakal terjadi perubahan di halaman website ini, Google Chrome kita ini. Jadi, kita kembali dulu ke sini. Kemudian, saya mengambil foto yang sudah saya download, yang ini. Nah, kita salin atau klik aja di keyboardnya Ctrl C. Di sini saya pakai klik kanan aja, terus saya klik ini salin. Kemudian saya ke desktop. Nah, kemudian saya ke folder yang barusan saya buat, yang program HTML ini. Kemudian kita bisa klik Ctrl F. Nah, tapi saya mau ini aja. Nah, kemudian saya tempel. Nah, ini fotonya sudah tergabung ke dalam foldernya HTML yang barusan dibuat ini. Nah, kemudian ini kan
sudah tersalin. Jadi kita kembali lagi ke program HTML-nya. Terus saya mau mengklik di keyboard saya untuk menempelkannya. Jadi saya kontrol. Nah, jangan lupa ini tanda petiknya. Kemudian kita tutup sikunya ini. Nah, kemudian kita simpan dulu. Apakah terjadi sesuatu di sini? Kita Ctrl S saja. Kemudian kita ke website ini dan kita refresh ulang. Nah, yang tadinya ini belum ada gambar, sekarang sudah ada gambar di halaman website yang saya buat. Nah, di sini saya mau menambahkan link punyanya orang gitu. Kita mau ngambil sumber berita di sini. Jadi kita nambahkan link. Jadi kalau kita klik di sini kita bisa masuk ke sumber yang kita ambil tadi gitu. Nah, sudah terbuka nih dari Google. Saya mau cari yang ini aja deh. Ini saya buka dulu websitenya ini. Nah, sudah terbuka nih websitenya mau saya ambil. Yang ini. Nah, kemudian saya kembali lagi ke program HTML. Nah, caranya untuk menambahkan link yang tadi saya buka websitenya orang gitu, kita menggunakan kode yang baru lagi. Nah, kodenya itu kita buka ini, kemudian kita tulis P, kita tutup. Nah, terus kita tulis website. Nah, kemudian kita tulis pertanian. Nah, kemudian kita tulis ini. Nah, terus kita menuliskan kode yang baru lagi. Kodenya itu A. Nah, terus kita tulis href. Nah, kemudian kita sama dengankan, kemudian kita tanda kutip. Nah, di sini kita menambahkan link website yang mau kita ambil. Nah, yang ini saya mau mengambil ini. Nah, saya mau mengambil websitenya ini kan. Jadi kita ambilnya itu sampai sini, dari HTTPS ini sampai org aja. Nah, saya mau menyalinkan itu di keyboard saya, yaitu klik aja Ctrl C. Nah, kemudian saya kembali lagi ke program HTML. Nah, kemudian untuk menempelkannya itu kita klik Ctrl F. Kemudian kita tambahkan tanda kutip. Nah, kemudian kita buka siku. Nah, kemudian saya mau menuliskan klik gitu. Klik di sini. Nah, kemudian ini kan sudah selesai nih. Nah, kita jangan lupa untuk menyimpannya. Oke. Nah, ini saya simpan. Nah, ini sudah tersimpan kan programnya gitu. Nah, kemudian kita kembali ke halaman website yang baru yang kita buat, yang ini. Nah, terus untuk terlihatnya itu kita refresh ulang. Nah, oh iya, maaf, di sini kan tidak bisa diklik di sini karena salah penulisan. Jadi maunya itu ref. Salah penulisan. Jadi kalau kita di sini ada typo dari kode-kodenya HTML, dia tidak bakal terjadi gitu maksudnya. Jadi kita Ctrl F lagi, kita kembali lagi ke sini, kita refresh. Nah,
ini sudah bisa untuk kita akses yang link tadi. Nah, coba kita klik nih. Kita klik. Apakah kita bisa masuk gitu? Nah, rupanya kita bisa masuk ke dalam websitenya itu. Tadi kan kita cuma bisa masuk ke halaman ini aja, tapi tidak bisa melihat berita dari halaman ini. Dari ini kan. Jadi, nah ini kita tidak bisa melihat beritanya ini apa saja, kita cuma bisa masuk ke halaman pengampunya ini. Penampunya itu yang ADB, ASEAN Development Bank tuh. Nah, jadi kita menyalin linknya itu semuanya. Kita salin semuanya. Kita salin semuanya, Ctrl C. Kemudian kita kembali ke program HTML. Yang ini kita ganti. Kita blok, kemudian kita back. Kemudian kita Ctrl F. Nah, ini. Kemudian jangan lupa kita simpan, Ctrl S. Nah, kemudian kita ke halaman website kita, website saya. Kemudian saya ke sini. Nah, saya mau refresh ulang. Nah, saya refresh ulang. Nah, kemudian saya klik. Nah, sudah ada kan berita transformasi pertanian kunci masa depan serta keberlangsungan Asia dan Pasifik yang punyanya ini. Nah, sudah masuk ke websitenya saya gitu. Jadi kalau mau menambahkan linknya itu kita harus menyalin link ini semuanya. Jangan sampai ngambilnya itu sampai segini aja. Itu tidak akan terbaca berita yang ini tentang ini yang mau kita ambil, malahan cuman bagian depan perkenalan dari websitenya ini, miliknya ini. Gitu aja penambahan saya karena saya ada kesalahan tadi. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat walaupun tidak sempurna dengan tutorial lainnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.